Pada suatu malam yang gelap, tiga sahabat, Raka, Dika, dan Arya, memutuskan untuk berpetualang ke sebuah pulau terpencil yang terletak jauh dari daratan. Mereka mendengar tentang pulau ini dari seorang nelayan tua yang pernah menceritakan bahwa pulau tersebut memiliki kisah misterius yang tak terungkapkan. Meski teringat peringatan dari nelayan tersebut, rasa penasaran mereka lebih besar. Perjalanan dimulai dengan menaiki kapal nelayan yang sudah usang. Kapal itu bergetar di atas gelombang yang semakin tinggi seiring berjalannya waktu. Semakin mereka mendekat, suasana semakin sunyi, hanya terdengar deru mesin kapal dan gemerisik ombak yang pecah di samping. Pulau itu terlihat begitu sunyi, kata Arya dengan suara bergetar. Seperti ada sesuatu yang mengawasi kita. Raka, yang selalu berusaha tenang, menjawab, kita hanya perlu menjelajah sebentar dan pulang. Tak ada yang perlu ditakutkan. Saat kapal merapat ke pantai, mereka menurunkan perlengkapan mereka dan berjalan menuju hutan yang rapat di tengah pulau. Rasa dingin mulai merayapi tubuh mereka, meskipun hari masih siang. Hutan itu terasa berbeda, dengan pohon-pohon yang tumbuh miring seolah menutupi langit. Udara terasa kental dan pengap, seolah-olah waktu itu sendiri berhenti. Ini aneh, Dika berbisik, kenapa hutan ini begitu sunyi? Tidak ada suara burung atau binatang lain. Mereka berjalan semakin dalam, mengikuti jejak setapak yang tampaknya sudah lama terlupakan. Setelah beberapa jam, mereka tiba di sebuah bangunan tua, sebuah rumah besar yang terlihat usang. Dindingnya sudah pecah dan kayu-kayunya sudah rapuh, tapi masih berdiri kokoh, seolah menyimpan sesuatu yang gelap. Sepertinya ini rumah yang dimaksud nelayan itu, kata Arya, menatap rumah dengan ragu. Tanpa berkata lebih lanjut, Raka membuka pintu yang berderak, dan mereka memasuki rumah itu. Di dalamnya, bau lembab menyengat. Debu menutupi setiap sudut, dan jaring laba-laba menggantung di langit-langit. Meskipun rumah itu kosong, ada rasa tak nyaman yang semakin menggerogoti mereka. Mereka berjalan lebih dalam, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan dengan meja besar di tengah. Di atas meja itu terdapat sebuah buku tua yang tampaknya sudah berusia ratusan tahun. Raka, yang penasaran, membuka buku tersebut. Hal pertama yang ia lihat adalah tulisan yang kabur, hampir tak terbaca. Lihat ini, seru Raka, menunjuk ke halaman pertama. Tulisan itu berbunyi, mereka yang datang ke sini, takkan bisa kembali. Dika tertawa cemas. Cuman mitos, Raka. Jangan terlalu serius. Namun, saat mereka berpaling, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Ketiganya menoleh bersamaan, dan melihat sosok seorang pria tinggi dengan wajah pucat berdiri di ujung lorong gelap. Mata pria itu kosong, tak ada kehidupan di sana. Hidung dan mulutnya tertutup darah yang sudah mengering. Arya terkejut dan hampir berteriak, namun suara langkah kaki pria itu semakin mendekat. Kita harus pergi. Sekarang, teriak Arya. Namun seketika, ruangan itu menjadi gelap gulita. Mereka meraba-raba di kegelapan, dan suara langkah kaki yang berat semakin terdengar semakin jelas. Ketiganya berlari ke arah pintu, tetapi pintu itu tiba-tiba terkunci sendiri, seolah ada tangan yang menahan mereka di dalam. Tidak ada jalan keluar, Raka berbisik ketakutan. Panik, Dika mencoba menendang pintu itu, sementara Arya berlari mengelilingi ruangan, mencari jalan keluar lain. Tapi semakin lama, semakin terasa ada sesuatu yang menghalangi gerakan mereka, seolah ruang itu semakin sempit, mengurung mereka. Dia di belakang kita, teriak Arya sambil menunjuk ke sudut ruangan. Tiba-tiba sosok pria itu muncul lagi, berdiri di tengah ruangan dengan senyum lebar yang menakutkan. Kalian tak bisa pergi, suaranya bergema, seperti berasal dari tempat yang jauh. Ini rumah yang tak bisa meninggalkan jejak. Sosok itu bergerak cepat, mendekatkan tubuhnya ke Raka. Dalam sekejap,
Raka merasakan sesuatu yang dingin dan berat menyentuh lehernya. Sebelum dia bisa berteriak, dunia sekelilingnya menjadi gelap. Ketika mereka sadar kembali, mereka sudah berada di pantai, di samping kapal yang sudah ada sejak awal. Mereka saling memandang, bingung dan ketakutan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Wajah mereka sepertinya sudah berubah lebih pucat, lebih lesu. Apakah kita masih di sini? Dika bertanya, suaranya serak. Apakah kita telah kembali? Arya menambahkan, matanya menatap kosong ke laut. Tiba-tiba, mereka mendengar suara pelan